Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين قال الله تعالى في كتابه الكريم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Hadirin jamaah subuh yang memuliakan Allah Ta'ala, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberi kesempatan untuk bisa melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah. Suatu karunia dan anugerah yang sangat besar dari Allah Ta'ala jika manusia di dunia ini dijalankan untuk taat pada Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza radallahu 'abdan khairan ista'malahu." Apabila Allah SWT menghendaki hambanya kebaikan, maka Allah SWT akan gunakan hambanya itu untuk kebaikan, untuk amal agama. Orang digerakkan untuk bisa sholat, bisa zikir, bisa baca Al-Quran, bisa silaturahim. Hadirin kan Allah SWT, pertanda bahwa Allah SWT itu cinta padanya, tanda Allah Ta'ala itu ridho padanya. Allah SWT memiliki hamba-hamba yang begitu banyak. Ada yang taat, ada yang tidak taat, ada yang berbuat kebaikan, ada yang berbuat keburukan, ada yang berbuat ma'ruf, ada yang berbuat kemungkaran. Tetapi hadirin Allah SWT, tidak semua dari hamba-hamba Allah itu Allah cintai, tidak. Semua Allah SWT gerakkan. Tidak ada satu langkah pun, tidak ada satu pembicaraan pun, pendengaran, tidak ada satu gerak-gerik di dunia ini kecuali di situ itu dari kehendak Allah SWT. Di situ digerakkan oleh Allah Ta'ala. Akan tetapi hadirin, tidak semua yang Allah SWT gerakkan itu Allah cintai, tidak. Allah SWT hidupkan itu orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang begitu banyak di dunia, bahkan mungkin jumlahnya dibanding dengan orang-orang Islam, orang kafir lebih banyak melebihi orang-orang Islam. Tetapi tidak menunjukkan bahasanya banyaknya orang kafir, orang-orang yang tidak beriman itu Allah Ta'ala ridho pada mereka, tidak. Allah Ta'ala itu berkehendak atas apa saja yang Allah kehendaki. Semau Allah, Allah menciptakan sesuatu yang manusia sukai. Allah menciptakan sesuatu yang manusia tidak menyukai. Semua Allah SWT yang menciptakannya. Ada sesuatu yang di dunia ini menyenangkan, ada yang tidak menyenangkan, ada yang manis, ada yang pahit, ada yang menggembirakan, ada yang menyusahkan. Hadirin kan Allah Ta'ala, itu semuanya Allah SWT yang menggerakkannya, Allah SWT yang menciptakannya. Ada panas, ada dingin, ada daratan, ada lautan, ada angin, ada udara,
ada peternakan, ada binatang-binatang, ada bangsa jin, bangsa manusia, bangsa malaikat, ada yang di bumi, ada yang di langit, semuanya hanya Allah SWT yang menciptakan. Tidak ada yang lainnya. Yang menciptakan hanya satu saja, yaitu siapa? Allah. Hanya Allah yang menciptakannya. Allah SWT yang menciptakan semua keadaan. Keadaan apapun hanya Allah SWT menciptakannya. Tidak boleh orang itu punya keyakinan yang menggembirakan Allah yang menciptakan, yang menyusahkan bukan Allah yang menciptakan, tidak boleh. Yang menyenangkan Allah yang menciptakan, yang menyusahkan pun juga Allah SWT yang menciptakan. Yang terjaga pun Allah yang menciptakan, yang ngantuk pun juga Allah SWT menciptakan. Hari Allah SWT, tapi itu tadi harus digarisbawahi, tidak semua yang Allah ciptakan itu Allah Ta'ala ridhoi, tidak. Tidak semua yang Allah ciptakan Allah Ta'ala itu ridho pada yang diciptakan, itu tidak. Memang Allah Ta'ala itu adalah fa'alun lima yurid. Allah Ta'ala ini mengerjakan dan menghendaki apa saja yang Allah kehendaki. Tapi tidak semua yang Allah kehendaki itu Allah SWT cintai, tidak. Allah SWT membagi harta pada semua siapa saja yang Allah kehendaki. Orang iman diberi harta, orang kafir diberi harta, orang yang menjadi raja diberi harta, yang menjadi rakyat pun juga diberi harta. Hadirin Allah Ta'ala, Allah membagi harta pada siapa saja yang Allah SWT kehendaki. Orang yang iman diberi harta, orang yang tidak beriman pun juga diberi harta. Maknanya hadirin, harta yang dimiliki oleh seseorang bukan suatu tanda itu Allah Ta'ala cinta padanya, tidak. Orang-orang kafir berkelimangan dunia, hartanya banyak, tidak menunjukkan Allah SWT itu cinta padanya, tidak hadirin. Allah SWT menciptakan ini makhluk tanpa alasan apapun. Semuanya menurut apa yang Allah SWT kehendaki. Tapi hadirin, urusan iman, urusan amal itu hanya Allah SWT berikan pada orang-orang yang Allah cintai saja. Urusan harta Allah berikan pada siapa saja, tapi urusan iman, urusan agama ini Allah SWT berikan hanya pada orang-orang yang Allah cintai. Maka mesti kita bersyukur hadirin, diberi oleh Allah Ta'ala masih diberi iman, diberi yakin yang benar, diberi kalimah la ilaha illallah. Maka hadirin kita syukuri, insyaallah ya. Kita jadi orang iman itu harus bergembira, harus bangga ya. Karena ini tiket untuk masuk surga. Imannya hadirin untuk menjadikan orang ini mulia nanti di akhirat. Allah SWT akan muliakan di akhirat nanti, di mana orang-orang kafir hina di neraka, maka Allah SWT akan muliakan orang-orang yang beriman nanti di akhirat, di surga Allah SWT. Di dunia sudah Allah muliakan, nanti di akhirat lebih-lebih Allah muliakan. Walaupun nampaknya itu di dunia orang-orang yang tidak beriman mengejek orang-orang yang beriman, orang-orang kafir mengejek orang-orang yang beriman. Hadirin kan Allah SWT, Allah tetap akan memuliakan kekasihnya orang-orang yang beriman. Di dunia Allah muliakan, nanti di akhirat pun juga Allah SWT muliakan. Ketika orang-orang Islam di akhirat, maka karena dosanya Allah SWT masukkan ke neraka. Di sana bertemu dengan orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah berhala ada di sana.
Maka orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah berhala itu hadirin mengejek orang-orang Islam, mengejek orang-orang yang beriman. Loh, kamu kok berada di sini? Bukankah dulu itu kamu itu orang Islam? Bukankah kamu itu dulu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Lah kok berada di sini? Ini loh neraka, ini tempatku. Kata orang-orang kafir. Lah kamu ikut-ikutan menempati tempatku. Apa gunanya kamu itu di dunia itu dulu itu loh, mengucapkan la ilaha illallah, dakwah ke sana kemari mengucapkan la ilaha illallah. Lah kok juga berada di sini? Apakah imanmu enggak mencukupi keselamatanmu di neraka ini? Lah kok ikut-ikutan di neraka? Hadirin dengan Allah Ta'ala, ya, orang-orang kafir mengejek orang-orang Islam, orang yang di dalam hatinya ada kalimat la ilaha illallah. Allah SWT mendengar ejekan orang-orang kafir nih hadirin, maka Allah Ta'ala marah. Hai malaikatku, itu orang-orang yang tidak beriman itu loh, berada di neraka. Lah kok ngejek orang-orang Islam? Ya. Semua yang ada di neraka dari orang-orang Islam yang di dalam hatinya adalah kalimat la ilaha illallah, semua keluarkan dari neraka, semua keluarkan. Ini Allah SWT ingin memuliakan orang-orang iman itu begitu adil. Akhirnya orang-orang Islam dia keluarkan dari neraka. Semua orang-orang Islam keluar dari neraka, berbondong-bondong keluar dari neraka. Saat itu hadirin orang-orang kafir melongo, orang-orang kafir terkejut. Loh, orang-orang Islam lah kok keluar dari neraka? Saya kira terus bersama kami di neraka, susah bersama kami di sini. Lah kok mereka keluar dari neraka? Mereka paham hadirin, orang di akhirat itu tempatnya hanya dua, imakalanya di neraka ataupun di surga. Orang-orang kafir terkejut, orang-orang Islam dikeluarkan dari neraka. Akhirnya mereka menyesal, seandainya dulu kami jadi orang Islam, tentu kami akan dikeluarkan dari neraka. Tapi aku enggak iman, alangkah ruginya diriku. Tapi penyesalan mereka hadirin enggak ada gunanya. Penyesalan mereka enggak bisa diganti, seluruh apa saja tidak bisa untuk menggantinya. Akhirnya mereka menyesal, mereka merasa rugi. Seandainya umurku di dunia aku gunakan untuk beriman pada Allah Ta'ala, tentu aku akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, dikeluarkan dari kesusahan, dari bencana, dari azab yang begitu menyakitkan ini. Hadirin Allah SWT, orang-orang Islam dikeluarkan dari neraka. Akhirnya oleh Allah SWT diperintahkan untuk mandi di ma'ul hayah, yaitu air kehidupan. Semua hadirin mandi di sana. Kenapa mandi? Karena orang-orang yang di neraka itu hadirin ketika mendapatkan azab dari Allah Ta'ala di neraka, mereka itu sudah enggak berbentuk manusia hadirin, terbakar hitam sudah ya, enggak ada yang nampak itu kinclong ganteng ya, yang dulunya mulus enggak ada, hitam semuanya sudah. Kalau kita lihat arang itu ya sudah, itu arang itu bahkan lebih dari itu ya, nggak ada yang kelihatan ya, kecantikannya, nggak ada yang kelihatan itu kekar dan kuatnya, nggak ada. Semuanya dari ini ya, jadi nampak hina semuanya ya. Maka aslinya hadirin, perkara yang paling berat, paling bermasalah bagi orang yang hidup dunia ini, masalah yang dihadapi nanti di akhirat, berkaitan dengan dosa-dosa ya.
Apakah sudah diampuni ataupun belum? Lah ini yang jadi masalah. Ya. Orang Islam ya, telah mengamalkan agama, tapi apakah masih dosa, masih ada dosa atau tidak? Kalau ini masih ada dosa, lah ini juga jadi masalah besar hadirin. Jangan dikira terus orang itu enggak ya, punya orang punya dosa itu terus ringan masalahnya nanti di akhirat, tidak. Berat urusannya. Mulai dari kuburnya juga berat. Ya, di masyarnya juga berat, di siratnya juga berat. Orang-orang yang imannya begitu lemah hadirin, baru masuk dalam kubur itu loh, itu sudah kesusahan. Dalam hadis baginda Rasulullah SAW di sana disebutkan hadirin, ketika orang-orang yang begitu lemah imannya masuk dalam kubur, malaikat mungkar nakir datang. Yang sifat-sifat dari malaikat mungkar nakir itu hadirin, suaranya saja seperti halilintar datangnya, matanya biru jelalatan menakutkan, rambutnya begitu panjang sehingga sampai terinjak oleh kakinya. Yang dibawa itu adalah martil yang begitu kuat, yang begitu berat. Diceritakan oleh baginda Rasulullah SAW, begitu beratnya itu palu yang dibawanya. Seandainya seluruh orang-orang haji di Mina yang jumlahnya jutaan itu ngangkat bareng-bareng, nggak ada yang kuat, nggak kuat. Tenaga yang terkuat untuk ngangkat nggak kuat, tapi itu diangkat oleh malaikat mungkar nakir itu hadirin ringan saja, seperti mengangkat kayu ranting begitu saja. Padahal itu sangat berat, sehingga dikatakan ketika itu dipukulkan pada orang yang disiksa di alam kubur hadirin, sekali pukulan akan tenggelam sampai 70 zirah dan hancur jadi debu aja. Sekali pukulan. Itu dahsyatnya siksaan kubur itu sampai begitu itu. Maka orang yang begitu lemah imannya hadirin, saat itu mereka akan kesusahan di kuburnya. Bangun dari kubur pun dia akan kesusahan juga. Di masyar kesusahan, di sirat kesusahan, di mizan yaumul mizan pun juga kesusahan. Mereka akan panggil-panggil ayahnya, panggil ibunya, panggil menantunya, panggil anaknya, bantulah aku, tolonglah aku. Maka hadirin, tidak ada yang bisa membantunya. Di akhirat ini hadirin, nanti tidak ada yang bisa membantu kecuali ya amalnya sendiri, imannya sendiri yang ada di dunia ini. Orang akan bertanggung jawab atas dirinya. Tidak ada orang lain yang bisa bertanggung jawab atas kehidupannya nanti di akhirat. Yang bisa menyelamatkan ya imannya, amalnya. Bahkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha hadirin pernah bertanya pada baginda Rasulullah SAW, apakah nanti Tuhan ingat pada keluarga Tuhan nanti di akhirat? Ketika nanti orang-orang itu susah memfikirkan keselamatan dirinya, maka apakah Tuhan ingat keluarga Tuhan? Baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai Aisyah, ada 3 tempat nanti di hari kiamat di mana siapapun gak akan ingat yang lain. Dirinya harus memfikirkan sendiri keselamatannya. Bahkan aku loh ya Aisyah gak akan ingat keluargaku pada saat itu. Maknanya hadirin, saat itu gak ada yang bisa menolong satu dengan yang lainnya kecuali imannya sendiri, amalnya sendiri. Pertama wahai Aisyah, ketika di yaumul mizan, di hari pertimbangan amal, di mana amal manusia nanti akan ditimbang satu persatu, ditimbang apakah itu amal baiknya lebih banyak ataupun amal buruknya lebih banyak. Saat itu hadirin, orang-orang
nggak ada yang ingat pada yang lainnya, memfikirkan dirinya sendiri-sendiri sehingga sampai selesai mengenai pertimbangan amalnya. Ya. Kedua, wahai Aisyah, yaitu ketika yaumul kitab, yaitu di mana buku catatan amal manusia itu diberikan, pada saat itu nggak ada siapapun yang ingat pada yang lainnya, sehingga dia itu akan menerima buku catatannya itu dari arah depannya, dari tangan kanannya. Saat itu ada kitab ataupun ada buku catatannya itu diberikan dari arah kirinya, ada yang dari belakangnya, ada yang diberikan dengan tangan kirinya. Saat itu hadirin, orang itu nggak ada ikhtiar untuk berusaha mengambil tuh buku catatannya itu dengan tangan kanannya, tidak bisa nih. Semua itu Allah SWT akan berikan sendiri-sendiri. Jangan dikira nanti kalau diberikan dari belakang, aku akan ambil dari depan. Aku akan salto balik ke belakang, seakan tak terima dengan tangan kananku. Tidak bisa, diri tidak bisa. Walaupun di sini ini ahli salto, walaupun bisa berbolak-balik putar-putar, ya bisa joget. Hari ini dengan Allah SWT di sana nggak akan bisa merubah keadaan, tuh nggak akan bisa diri. Ketika itu buku catatan amal itu diberikan dari depan, ya dari depan itulah akan diterimanya. Ketika itu buku catatan amalnya diberikan dari belakang, ya dari belakang itu dia akan menerimanya. Dia nggak akan mampu untuk membalikkan badannya untuk menerima dengan tangan kanannya dari depan, tidak akan mampu. Maka saat itu hadirin, orang-orang itu susah sehingga menerima buku catatan amal itu dari arah depannya. Yang ketiga, Aisyah, yaitu di Yaumus Sirat. Ketika orang-orang itu melewati jembatan itu, yang di bawahnya itu Jahannam, kemudian di sebelah kiri kanannya itu ada kail-kail yang akan mengail siapa saja yang Allah kehendaki. Maka pada saat itu siapapun gak akan ingat pada yang lainnya, sehingga dia akan setia selamat ataupun tidak. Dia akan memikirkan dirinya sendiri, nafsi, nafsi, nafsi. Walaupun di dunia dia mencintai istrinya, maka gak akan mampu dan gak akan bisa meminta tolong pada istrinya. Istrinya pun juga akan kesusahan. Akan meminta tolong pada anaknya, anak juga repot dengan dirinya sendiri, masih mengkhawatirkan dirinya apakah bisa selamat dari sirat ataupun tidak. Hadirin dengan Allah SWT, itulah kehidupan akhirat. Itulah kehidupan akhirat. Orang-orang yang beriman hadirin, ketika melihat akhirat, ketika yakin pada akhirat, maka yakinnya itu benar-benar dibenahi, yakinnya itu dimantapkan, bahkan semua yang Allah ceritakan, semua yang baginda Rasulullah SAW sabdakan, semuanya itu pasti ada dan itu akan berjalan. Maka tidak sedikit dari kehidupan para sahabat hadirin, ingat akhirat itu terus nangis, terus nangis. Sayyidah Aisyah itu loh, ingat akhirat nangis. Padahal ibadahnya itu sudah peng-pengan. Ibadahnya itu nggak bisa kita membayangkan bagaimana dalam ketaatan pada Allah Ta'ala. Ingat akhirat, nangis. Kita sudah banyak dosanya nggak pernah nangis. Nangis kalau kehilangan hartanya. Nangis kalau sudah waktunya ditagih hutangnya. Baru nangis, ya Allah, ya Allah, ya Allah, sebentar lagi pelunasan hutang, tagihan hutang, ya Allah, gimana, belum ada yang disiapkan. Nangis depan Allah Ta'ala. Itu masih untung, nangisnya pada Allah Ta'ala. Hadirin kan Allah Ta'ala. Lah ini ada yang lebih hebat lagi hadirin, nangis bukan karena urusan dunia, nangis urusan akhirat. Bagaimana akhiratku nanti, apakah selamat atau tidak. Lah inilah hadirin nangis yang hebat hadirin, yaitu tangisan para sahabat baginda Rasulullah SAW.
Ada orang tua di majelis baginda Nabi. Nabi cerita surga, cerita neraka. Terus bertanya, ya Rasulullah, apakah batu di neraka itu seperti batu yang ada di dunia? Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, wahai orang tua, ingatlah, satu besar di neraka itu lebih besar melebihi seluruh gunung yang ada di dunia. Hadirin Allah SWT, langsung orang tua itu mendengar berita dari baginda Nabi bahwa batu neraka itu lebih besar dari seluruh dunia, seluruh gunung yang ada di dunia, langsung pingsan mati, hadirin mati. Takutnya pada akhirat, pada siksaan Allah Ta'ala itu seperti itu. Inilah orang-orang yang beriman, benar-benar beriman mengenai kampung akhirat itu sampai begitu takutnya pada Allah Ta'ala. Nah, hal inilah hadirin yang kita upayakan. Inilah hadirin yang menjadi target kita. Kita usaha dakwah, keluar jalan Allah Ta'ala, terus-terusan ikut program dakwah. Hari-hari kita program usaha baginda Rasulullah SAW. Apa targetnya itu? Apa targetnya? Hadirin, targetnya itu sebagaimana yang didapatkan oleh para sahabat baginda Rasulullah SAW. Berkaitan dengan iman, imannya itu ya benar-benar beriman, sebagaimana iman yang Allah kehendaki. Karena hadirin, orang yang telah disanjung oleh Allah Ta'ala berkaitan dengan iman, yang imannya itu diterima oleh Allah Ta'ala, ini selain dari para nabi dan rasul, yaitu para sahabat baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Siapa ini yang disebut dalam ayat ini? Yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, yang mana imannya itu tidak ada kecampuran dengan syirik, dengan persekutuan pada Allah Ta'ala. Tidak ada. Imannya para sahabat murni, lurus, ya, gak ada beloknya. Terus iman pada makhluk sedikit pun tidak ada. Itulah iman para sahabat baginda Rasulullah SAW. Lah kita usaha dakwah ini hadirin, usaha untuk perbaikan iman. Sampai mana kita ini dalam perbaikan iman ini sampai diterima oleh Allah Ta'ala, ya, maka mestinya usaha iman ini hadirin enggak boleh dengan ngantuk-ngantuk. Ini majelis mudzakarah, majelis agama, ya, ini majelis usaha bagaimana iman kita itu lurus. Yang itu harus mesti sungguh-sungguh hadirin. Gak boleh dengan ngantuk-ngantuk. Alah wis bolak-balik kerungu, ya. Berulang kali aku dengar ya gitu-gitu saja loh. Kok sering dengar begitu-begitu saja. Masalahnya itu bukan seberapa kita ini banyak dengar hadirin, seberapa iman kita ini hadirin. Apakah iman kita ini sudah diterima oleh Allah Ta'ala ataupun belum? Masalahnya itu hadirin. Kalau misalkan kita ini sudah diberitahu oleh Allah Ta'ala, hei orang-orang yang ada di indoor, dengarkan, iman kamu sudah diterima, ya. Wah, tidur. Nah, tidur. Nah, kalau begitu tidur aja, sudah ada pengumuman dari Allah Ta'ala. Kita berada di indoor, iman kita sudah diterima oleh Allah Ta'ala, ya. Hadirin dengan Allah SWT, maka kita usaha dakwah dengan sambilan, dengan ngantuk-ngantuk, nggak masalah, ya. Tapi kalau belum ada rekomendasi, belum adanya iklan dari Allah Ta'ala bahasanya iman kita ini diterima oleh Allah Ta'ala, maka mesti kita terus istiqomah dalam usaha dakwah ini, insyaallah ya. Orang-orang dahulu aja lah hadirin, yang imannya itu sudah mendapatkan rekomendasi, sudah ada ketetapan dari Allah Ta'ala, itu masih sungguh-sungguh usaha atas iman, yaitu para sahabat baginda Rasulullah SAW. Mereka sungguh-sungguh dalam iman.
Nah, dalam usaha iman. Sebagaimana Sayyidina Abdullah bin Rawaha hari-hari hadirin mengajak untuk duduk dalam majelis iman. Ta'al nu'min usaha, ta'al nu'min usaha. Mari sini duduk sesaat untuk beriman pada Allah Ta'ala. Dan itu hadirin bukan sekali dua kali, berkali-kali jumpa temannya, mari kita duduk di sini untuk buat majelis iman, bukan mari sini untuk membicarakan teman kita, kejelekan, kekurangan mereka. Ayo mari sini ngerumpi bareng. Nggak hadirin, nggak ada. Kalian buka itu kitab Hayatus Sahabat, nggak ada satupun sahabat itu ngajak temannya ayo gunjing yang lainnya. Walaupun di Madinah itu banyak orang-orang munafik hadirin, munafik. Tapi nggak ada ceritanya itu para sahabat itu kalau terus membicarakan orang-orang munafik di Madinah itu tidak. Kalau ada teman-temannya yang tidak baik akhlaknya, yang membicarakan hal-hal yang tidak baik dari kalangan orang-orang yang begitu lemah imannya, itu dari kalangan orang-orang munafik yang pimpinannya itu adalah Abdullah bin Ubay, itu hadirin, itu para sahabat itu diam, istighfar, astagfirullah, istighfar, doa pada Allah Ta'ala. Memang ada yang marah, tapi tidak ikut-ikut membicarakannya. Hadirin karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah keadaan orang-orang yang sudah imannya itu mantap, imannya itu lurus, yang telah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka menjaga imannya, mereka tetap taat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mesti kita jaga usaha dakwah ini hadirin, ada dalam kehidupan kita. Kita tetap istiqomah dalam usaha dakwah ini, insyaallah ya. Program-program dakwah kita ikuti, hariannya kita ikuti, mingguannya kita ikuti, bulanannya kita ikuti. Hadirin kan Allah SWT terus kita ikuti, sambil kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah, kami baru mampu sedikit meneruskan usaha nabimu ya Allah, terimalah ya Allah, luruskanlah imanku ya Allah, sambil doa pada Allah Ta'ala, insyaallah ya. Ini perkara penting hadirin. Kita usaha dakwah sambil doa pada Allah Ta'ala, nanti tambah hari itu tambah baik iman kita, tambah baik akhlak kita, tambah baik fikir kita. Usaha dakwah ini usaha untuk meluruskan iman, usaha dakwah ini untuk meluruskan fikir kita. Bagaimana fikir kita ini sebagaimana fikir baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fikir baginda Nabi hadirin, bagaimana umat ini semuanya itu mendapatkan ridho Allah Ta'ala, bagaimana manusia ini masuk surganya Allah Ta'ala. Itulah fikir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi sangat senang kalau umat ini mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Maka itulah hadirin yang menjadi fikir kita. Bagaimana kita ini berpikir umat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini dapat hidayah dari Allah Ta'ala. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hari-hari ada pemuda Yahudi datang ke rumahnya. Suatu saat tidak datang. Nabi bertanya, mana pemuda yang biasa datang ke rumahku kok nggak ada? Ya Rasul, lagi sakit ya Rasul, sakit. Oh sakit. Ya sudah, mau menjenguk. Baginda Nabi menjenguknya. Di hadapan itu pemuda Yahudi, maka Nabi menawarkan untuk masuk Islam. Hei pemuda, masuklah Islam, masuklah Islam. Maka pemuda ini musyawarah dengan orang tuanya, wahai ayah, aku diajak ini Abul Qasim untuk masuk Islam. Gimana pendapatnya? Maka ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim, taatlah pada Abul Qasim, sudah taatlah aja. Hadirin karena Allah Ta'ala, seketika itu juga langsung pemuda itu hadirin mengucapkan syahadat
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Baru saja mengucapkan itu kalimat syahadat langsung meninggal dunia. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bergembira. Bergembira bukan matinya, Pak. Bergembira karena dapat hidayahnya ini loh. Hari-hari berteman dengan baginda Nabi, hari-hari datang di rumah baginda Nabi, enggak masuk Islam. Ini mau meninggal dunia dapat hidayah masuk Islam. Baginda Nabi bergembira, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anqadahu bi minan nar. Segala puji bagi Allah yang menyelamatkan pemuda ini sebab aku dari neraka. Jadi Nabi itu seneng Pak kalau umat ini dapat hidayah. Maka doa yang paling dimuqaddamkan, diutamakan, yang mesti kita kedepankan yaitu doa hidayah. Insyaallah ya. Kita doa pada Allah Ta'ala, ya Allah turunkan hidayah pada ini umatnya. Hidayah untuk diri kami, keluarga kami, anak kami, keluarga tetangga-tetangga kami, teman-teman kami. Dan begitu juga semua yang manusia yang ada di dunia, ya Allah berikan hidayah, Allah berikan hidayah. Hadirin Allah SWT, kalau Allah SWT memberikan hidayah itu hadirin mudah aja. Orang Allah Ta'ala memberikan hidayah itu tidak harus korban yang besar-besar, tidak. Tangisan orang iman di hadapan Allah Ta'ala. Untuk supaya orang-orangnya itu mendapatkan hidayah, Allah akan turunkan hidayah. Dan hidayah Allah berikan ini hadirin nggak mengikut apa yang difikirkan hambanya, tidak. Orang kepingin, ya Allah berikanlah hidayah orang-orang yang di mahalahku, ya Allah berikan mahalahku. Tapi Allah berikan hidayah sana di Eropa sana, Allah berikan hidayah di tetangga yang lain. Aku lo usaha hidayah di mahalahku, hari-hari doa hidayah. Lah kok yang maju kok mahalah yang lain. Yang maju kok mahalah yang lain. Hadirin karena Allah SWT, kita nggak usah putus asa hadirin, nggak usah putus asa. Aku maunya itu ya jadi satu begitu. Tapi nyatanya kok jadi dua, jadi tiga. Maka hadirin, kita harus luruskan hati kita, luruskan pikir kita. Semuanya itu Allah yang menghendakinya. Insyaallah ya. Allah SWT berkehendak itu hadirin nggak mengikut keinginan kita, hadirin nggak ikut keinginan kita. Keinginan kita ini punya anak 2 saja, ternyata 5. Ternyata 7. Ya Allah, gitu. Inginnya cari yang perawan, dapatnya janda. Ya. Hadirin Allah SWT itu subhanallah Ta'ala sudah kehendaki. Ya. Ingin ada tentang 2 begitu. Mumpung masih muda ya Allah, masna ya Allah, masna. Tambah tua nggak dapat masna. Waktumu masih muda tuh ingin cepet masna. Ternyata nggak dapat. Sudah terlanjur tua, waduh, wis nggak laku. Hadirin karena Allah SWT, siapa yang menghendaki? Allah. Kita punya keinginan tapi tidak semua keinginan Allah turuti hadirin. Tugas kita itu hanya mengajukan di depan Allah Ta'ala kebaikan-kebaikan, kita mengajukan pada Allah Ta'ala, minta pada Allah SWT, itu tugas kita hadirin. Adapun semua ketentuan ya menurut Allah SWT yang menentukannya. Artinya hadirin karena Allah Ta'ala, semua yang Allah tentukan harus kita sikapi dengan benar, bahwa semua itu ada hikmahnya, ada kebaikannya. Dengan adanya keadaan-keadaan yang terjadi di dunia ini hadirin,
ini sebenarnya Allah Ta'ala memberikan isyarah pada diri kita untuk supaya kita ini tawajuh, untuk supaya kita ini tambah doa, supaya kita ini tambah mohon pada Allah Ta'ala. Insyaallah ya. Ya. Untuk supaya kita ini tambah sungguh-sungguh dalam usaha dakwah ini hadirin. Ya. Allah Ta'ala ini akan memandang kita. Ya. Itu loh dai-dai itu sungguh-sungguh enggak dakwahnya itu. Aku buat keadaan yang begini, yang begitu. Allah Ta'ala akan melihat kita ini. Kalau masih tetap istiqomah, tambah sungguh-sungguh, wah berarti benar-benar usaha dakwahnya itu mencari ridhoku, mencari ridho Allah Ta'ala. Tapi ketika adanya keadaan-keadaan yang berubah-ubah, lah kok orang itu ikut berubah, hadirin, maka dengan Allah SWT, Allah akan menilai yang lain, hadirin. Oh, ternyata usaha dakwahnya, ternyata ikut nabiku nggak murni karena aku, maka hadirin dalam kondisi berbahaya. Dengan Allah SWT kita amali hadirin semata-mata mencari ridho Allah Ta'ala. Ridhonya Allah Ta'ala ini sangat besar, wa ridwanullahi akbar. Ridhonya Allah Ta'ala ini sangat-sangat besar. Maka yang kita cari ridhonya Allah Ta'ala, insyaallah ya. Kita cari ridhonya Allah Ta'ala. Itu sangat-sangat penting hadirin dalam kita ini usaha dakwah ini. Dengan Allah Ta'ala terus kita berdoa, terus berdoa pada Allah Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala mengistiqomahkan kita ini dalam usaha dakwah, sehingga mati dalam usaha dakwah dan diridhoi oleh Allah Ta'ala, insyaallah nih. Dengan Allah SWT, saya kira itu hadirin yang bisa kami sampaikan. Oke, seperti itu. Siapa yang bersedia untuk keluar jalan Allah SWT, meneruskan usaha baginda Rasulullah SAW, silahkan Pak mencatatkan namanya pada Pak Arif, silahkan. Silahkan Pak. Yang malam sudah daftar jamaahnya dari Bulu, silahkan, ataupun dari Ponorogo ke belakang Pak. Yang gas, mari Pak, yang gas silahkan ke belakang untuk daftar ulang. Insyaallah. Programnya selesai bayan kita kumpul per tim. Semua insyaallah niat semuanya Pak ya. Yang akan keluar jalan Allah SWT, meneruskan usaha baginda Rasulullah SAW. Kurang lebihnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Pak, kita kumpul per tim. Minimal setiap tim ada wakil. Tim Masurah di sebelah selatan. Pelajar